Oke teman-teman, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai apa itu pegadaian. Jadi, pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Barang yang dijadikan jaminan biasanya berupa perhiasan seperti emas atau barang-barang rumah tangga seperti barang elektronik, sertifikat rumah, dan lain-lain. Pegadaian menyediakan dana cepat bagi masyarakat tanpa perlu menjual barang sehingga kepemilikan barang tetap sama. Istilah gadai sendiri merupakan hak seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang menjadi jaminan dari orang yang berhutang. Selanjutnya ada materi mengenai sejarah dan perkembangan pegadaian. Jadi, sejarah lembaga gadai atau pegadaian di Indonesia dimulai sejak tahun 1746 saat kedatangan Gubernur Jenderal VOC yaitu Van Imhoff. VOC sebagai salah satu maskapai perdagangan dari Belanda yang datang ke Indonesia didirikan sebagai bentuk usaha untuk memperlancar kegiatan ekonomi Belanda. Untuk memberikan kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai, VOC mendirikan bank yaitu Bank Van Lennep di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Bank Van Lennep dibubarkan setelah Inggris mengambil alih Indonesia dari Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris menggantikan Bank Van Lennep menjadi Liechtenstelsel. Aturannya pun diubah yaitu setiap orang boleh mendirikan usaha unit gadai, namun dengan syarat harus adanya izin dari pemerintah daerah setempat. Di bawah kekuasaan Raffles, izin dikeluarkan kepada perorangan, khususnya keturunan Cina. Namun, kebijakan tersebut kemudian berdampak buruk bagi masyarakat karena pemegang izin malah menjalankan praktik rentenir yang dianggap tidak menguntungkan bagi pemerintah. Akibatnya, metode Liechtenstelsel ini kemudian diganti menjadi Pachtstelsel, di mana izin bisnis gadai hanya diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak tinggi kepada pemerintah daerah. Setelah Belanda kembali berkuasa di Indonesia, Pachtstelsel ini dipertahankan, tapi banyak pemegang izin melakukan kesalahan saat menjalankan bisnisnya, sehingga hasilnya tetap sama. Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan penelitian untuk melihat apakah pemerintah sendiri agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Pada 12 Maret 1901, pemerintah menerbitkan Staatsblad nomor 131 yang menetapkan bahwa pemerintah memiliki monopoli atas bisnis gadai di Hindia Belanda. Oleh karena itu, pegadaian Hindia Belanda pertama didirikan di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Akibatnya, tanggal 1 April ditetapkan sebagai hari ulang tahun pegadaian. Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Pegadaian untuk mengawasi semua pegadaian yang didirikan di Hindia Belanda. Lalu penjelasan selanjutnya mengenai sejarah dan perkembangan pegadaian akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu berikutnya yaitu sejarah dan juga perkembangan. Nah, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kantor pusat Jawatan Pegadaian di Jalan Kramat Raya nomor 162 Jakarta dijadikan tempat tawanan perang. Nah, sehingga kantor pusat Jawanan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya nomor 132. Tidak hanya perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang. Nah, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian karena kondisi semakin memburuk setelah Indonesia merdeka. Nah, kantor pusat Jawatan Pegadaian sempat dipindahkan ke Karanganyar, Kebumen setelah Perang Belanda yang kedua. Kantor pusat Jawatan Pegadaian kembali ke Magelang. Kantor Jawatan Pegadaian kembali ke Jakarta setelah Perang Kemerdekaan. Karena kondisi yang semakin memburuk setelah Indonesia merdeka, kantor pusat Jawatan Pegadaian ini sempat dipindahkan ke Karanganyar, Kebumen setelah Perang Kedua. Kantor pusat ini dikembalikan ke Magelang. Kantor Jawatan Pegadaian kembali ke Jakarta setelah Perang Kemerdekaan. Nah, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan kepemilikan hotel milik BUMN,
Si perusahaan ini menyerahkan jaringan hotel pesona ke PT Wijaya Karya Realty pada bulan Juni 2021 dalam upaya untuk membentukkan holding BUMN yang bergerak di bidang ultramikro. Nah, pemerintah Indonesia secara resmi menyerahkan sebagian besar saham perusahaan ini ke Bank Rakyat Indonesia pada Juli 2021. Tugas penggadaian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 1971. Tugas pokok penggadaian yaitu yang pertama, membina perekonomian masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Yang kedua, berkontribusi dalam mencegah pemberian pinjaman yang tidak wajar seperti penggadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar. Yang ketiga, menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, membina pola kreditan agar terorganisasi dan bermanfaat. Tujuan penggadaian terdiri dua. Yang pertama, memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk mengembangkan usaha maupun keperluan yang tidak wajar atau tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai dan fidusia. Yang kedua, melakukan pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, perdagangan logam mulia, serta batu bara, jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman serta usaha lainnya yang sesuai dengan aturan. Fungsi penggadaian terdiri dari 5. Yang pertama, sebagai pengelolaan penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum, gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. Yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, keperlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga, untuk mencapai dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi penggadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam melaksanakan penggadaian. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan penggadaian. Materi selanjutnya ada struktur organisasi pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Menurut ketentuannya, Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal 5 orang, yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisaris selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Yang selanjutnya ada produk atau layanan dari pegadaian. Yang pertama itu ada KCA atau Kredit Cepat Aman. KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan, sehingga terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Yang kedua ada kreasi atau kredit angsuran fidusia. Kreasi adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga ada kredit angsuran sistem gadai atau krasida. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Yang keempat ada gadai syariah. Nah, gadai syariah ini adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijaroh atau biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Yang kelima ada jasa taksiran. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya seperti emas atau batu permata. Masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang tersebut setelah diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Yang keenam ada jasa titipan. Nah, dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan orang lain.
Dengan demikian, kita bisa menggunakan layanan pegadaian berupa jasa titipan, jangka waktu penitipan 2 minggu sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang. Yang ketujuh ada Krista. Krista adalah kredit usaha rumah tangga yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif usaha rumah tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah, yaitu dengan layanan Krista. Yang kedelapan ada Arum. Pembiayaan Arum atau Arron untuk usaha mikro adalah skema pinjaman syariah yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara bertahap atau cicilan, serta menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Yang kesembilan ini ada Mulia atau Murabahah logam mulia untuk investasi abadi. Adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Abadi di sini merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Nah, yang terakhir ini ada Kucica. Perum Pegadaian melayani pengiriman uang melalui program kiriman uang cara instan, cepat, dan aman atau Kucica. Pegadaian bekerjasama dengan Western Union baik untuk pengiriman dalam negeri maupun luar negeri. Nah, saya akan membahas mengenai slide kegiatan usaha pegadaian menurut buku milik Susilo tahun 1999 di halaman 1818 mengatakan bahwa kegiatan usaha perum pegadaian umumnya meliputi 2 hal, yaitu penyimpanan dana dan penggunaan dana. Yang pertama, penyimpanan dana meliputi pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lain, penerbitan obligasi, dan modal sendiri. Yang kedua, ada penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun kemudian akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana-dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal seperti uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua ada pendanaan kegiatan operasional. Yang ketiga ada pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang keempat ada penyaluran dana. Dan yang kelima ada investasi lain. Selanjutnya, slide mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan gadai. Para pihak atau pemberi dan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut buku milik Dahlan di tahun 2000 halaman 383 mengatakan bahwa hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban pemegang gadai. Yang kedua, ada hak dan kewajiban pemberi gadai. Slide mengenai hak dan kewajiban pemegang gadai. Hak pemegang gadai. Yang pertama ini, pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan dari barang jaminan. Yang ketiga, selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. Nah, hal ini itu disebut sebagai hak retenti. Lalu, ada kewajiban pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan itu jika semua itu adalah atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakannya pelelangan barang gadai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban pemberi gadai. Nah, pemberi gadai itu memiliki beberapa hak. Yang pertama, pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Yang ketiga, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga, dan biaya lainnya. Yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Selanjutnya itu kewajiban pemberi gadai. Nah, pemberi gadai itu memiliki beberapa kewajiban, yaitu yang pertama, pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dan pemegang
gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai. Lalu yang kedua, pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Selanjutnya, berakhirnya hak gadai. Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng atau bertahan lama. Artinya, perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal, demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun, batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak lain. Sedangkan menurut Dahlan pada tahun 2000 bahwa hak gadai dikatakan batal apabila yang pertama, hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Yang kedua, barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Yang ketiga, para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Selanjutnya, saya akan membahas kategori barang gadai. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perur lain menurut Marzuki tahun 1995 halaman 360 yaitu 1. Barang-barang perhiasan seperti emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. 2. Barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain. Yang ketiga ada kendaraan seperti sepeda, mobil, motor. Yang keempat ada barang-barang rumah tangga, barang-barang pecah belah. Yang kelima, mesin-mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain. Yang keenam ada tekstil, kain batik, dan permadani. Yang ketujuh ada barang-barang lain yang dianggap bernilai. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanannya, sumber daya manusia di perum pegadaian sebagai berikut. 1. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua ada hasil bumi seperti padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. Yang ketiga ada barang dagangan dalam jumlah yang besar. Yang keempat, barang-barang yang cepat rusak, busuk, atau susut. Yang kelima ada barang-barang yang sangat kotor. Yang keenam, terdapat kendaraan yang sangat besar. Yang ketujuh, barang-barang seni yang sulit ditaksir. Yang kedelapan, ada barang-barang yang mudah terbakar. Yang kesembilan, ada barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu. Yang kesepuluh, barang-barang yang sewa dibelikan. Yang ke-11, barang-barang milik pemerintah. Yang ke-12, barang-barang yang ilegal.